Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdul Mungil, NIM 2207351. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas simulasi dan cara merangkai dari Arduino pada proyek UAS mata kuliah teknologi kendaraan listrik. Baik, langsung saja kepada rangkaian rangkaiannya. Pertama sekali yaitu kita harus menyediakan beberapa komponen untuk merakit atau merancang dari project motor DC menggunakan Arduino ini. Yang pertama itu kita harus menyediakan baterai eh, sebanyak 3 buah. Kemudian kita akan memulai selanjutnya itu kita akan eh, masukkan beberapa komponen seperti potensio. Selanjutnya yaitu slide switch sebanyak 1 buah dan kita akan menggunakan 3 motor DC nantinya. Dan tidak lupa pula kita harus menggunakan small signal NMOS transistor. Dan juga kita akan menggunakan 2 multimeter. Selanjutnya kita akan menambahkan Arduino pada kolom komponennya. Dan tidak lupa pula kita harus juga menyediakan breadboard small atau papan panel untuk rangkaian tersebut. Nah, selanjutnya kita akan memulai merangkainya terlebih dahulu. Untuk merangkai ini kita terlebih dahulu harus menyesuaikan baterai posisinya seperti pada gambar berikut. Selanjutnya posisikan juga baterai kedua pada posisi yang sama. Dan kita tarik lagi komponen yang telah kita susun tadi. Kemudian tarik juga untuk DC untuk yang baterai kedua. Selanjutnya itu kita akan merangkai baterai ke DC motornya. Nah, untuk rangkainya seperti ini. Untuk kabel positif kita akan sambungkan kepada eh, slide switch. Baik, selanjutnya kita akan memasang rangkaian untuk motor DC yang pertama, yaitu kita sambungkan kabel positif seperti ini ke terminal tengah dari slide switch-nya. Dan tidak lupa pula kita ubah warnanya menjadi warna merah. Untuk meluruskannya, kita hanya perlu menggeser slide switch-nya. Selanjutnya kita akan memasang kabel terminal positif kepada kaki terminal 2 pada DC motor. Seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita akan memasangkan kabel negatif dari baterai pertama ke kaki terminal 1 pada DC motor.
Dan tidak lupa pula kita ubah warnanya menjadi warna hitam. Ini adalah contoh rangkaian yang pertama. Baik, untuk langkah selanjutnya itu kita akan memasang DC motor untuk baterai yang kedua. Eh, Pertama yaitu kita akan mengambil juga terlebih dahulu fotoresistor. Fotoresistor ini kita sambungkan, kita letakkan dulu terlebih dahulu di tengah. Selanjutnya yaitu kita akan menyambungkan kabel positif dari eh, baterai menuju ke terminal satu fotoresistor. Tidak lupa pula kita ubah warnanya menjadi merah untuk yang positif. Selanjutnya yaitu kita akan menyambungkan terminal negatif dari eh, baterainya menuju ke kaki DC motor yang pertama atau terminal satu dari DC motor tersebut. Nah, kita luruskan terlebih dahulu dan gantilah warnanya menjadi warna hitam untuk sebagai penanda dari kabel negatif. Selanjutnya, terminal 2 dari kaki fotoresistor ini kita akan sambungkan juga kepada terminal 2 dari DC motornya. Nah, ini adalah contoh untuk dari rangkaian motor DC untuk yang kedua. Nah, selanjutnya itu kita akan mencoba menggunakan beberapa komponen yang telah dikumpulkan tadi untuk merangkai Arduino-nya menggunakan part sirkuit. Baik, selanjutnya itu kita akan meletakkan posisi-posisinya terlebih dahulu sesuai bentuk gambar kerjanya. Posisikan baterai pada kondisi tegak lurus. Ya, sudah, tekan juga posisi-posisi multimeter ini dirangkai agar memudahkan nantinya merangkai rangkaiannya. DC motornya juga, Arduino-nya juga, potensionya juga kita masukkan, dan eh, small signal dan MOS transistornya juga kita masukkan terlebih dahulu. Dan tidak lupa pula kita tambahkan dioda nantinya. Nah, jika sudah seperti ini, mari kita akan mulai merangkai, dimulai dari baterainya terlebih dahulu. Nah, terminal baterai positif kita akan sambungkan juga kepada panel board dari eh, terminal positif. Kita ganti juga warnanya menjadi warna merah. Selanjutnya untuk terminal negatif kita sambungkan juga kepada eh, terminal negatif di switch di dashboard, di panel instrumen. Kita ubah juga warnanya menjadi warna hitam sebagai penanda kalau ini adalah kabel negatif. Nah, seterusnya kita akan merangkai terlebih dahulu DC motornya ke multimeter. Untuk memasang kabel dari eh,
ke DC motor kita boleh menggunakan bebas warna apa saja. Ini saya akan menggunakan warna biru. Sambungkan kaki yang pertama ke H4 pada panel. Nah, seperti ini. H4 ya. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian kita posisikan diodanya pada posisi I4 menuju plus baterai. I4 menuju plus baterai. Seperti ini. Nah, terusnya kita akan sambungkan juga kaki terminal 2 dari desain motornya menuju ke eh, positif di baterai. Kita beri tanda juga seperti warna merah untuk kabel positif dan kita sambungkan juga terminal satunya menuju kaki negatif dari multimeter. Tidak lupa pula kita ganti warnanya menjadi warna hitam. Selanjutnya kita sambungkan juga multimeter yang kedua dari kaki negatifnya menuju ke kaki terminal 2 DC motor. Yang negatif. Selanjutnya itu kita akan sambungkan kaki positifnya menuju positif terminal dari dashboard atau dari sirkuit kira-kira pada sejajar pada posisi 5. Nah, seperti ini. Kita ubah juga warna kabel baterai positif ini menjadi warna merah. Nah, selanjutnya yaitu kita akan memasukkan small signal NMOS transistornya ke kaki dari D pada terminal sirkuit D8 dan kaki ketiganya itu D10. D8 seperti ini. Dan kita akan ganti letak posisi potensionya ke kaki 16E seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu kita akan ga- menambahkan kabel terminal negatif dari sirkuit juga ke terminal negatif pada bagian bawahnya. Tidak lupa pula kita ganti warnanya menjadi warna hitam. Nah, selanjutnya yaitu kita akan menggabungkan kaki menggabungkan kabel pada terminal A, sirkuit A9. A9 ini menuju ke -9 atau D9 kita ubah warnanya terserah, tapi di sini saya akan menggunakan warna purple atau warna ungu. Nah, selanjutnya itu kita akan gabungkan kaki terminal A10 menuju terminal
minus pada bagian bawah. Kita ganti warnanya menjadi warna hitam. Selanjutnya itu kita akan menyambungkan potensionya kepada terminal positif dan negatif pada bagian bawah sirkuit. Pertama yaitu kita ambil eh, C16, C16 dan kita sambungkan ke minus baterai. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita gabungkan eh, kaki tengahnya atau dari C12 menuju ke kita gabungkan ini menuju A0. Kita ubah warnanya menjadi warna hijau. Dan selanjutnya itu kita akan menyambungkan positifnya lagi atau input dari potensionya ke positif, positif dari terminal bawah sirkuit. Nah, selanjutnya kita akan menyambungkan terminal positif dan negatif ini ke Arduino-nya. Terlebih dahulu kita ambil ke kabel menuju dari positif menuju ke 5 volt. Nah, 5 volt pada bawah Arduino. Nah, selanjutnya itu kita ambil dari negatif menuju ke GND. Coba warna terminal negatifnya menjadi warna hitam kabelnya. Nah, inilah bentuk rangkaian lengkap dari eh, rangkaian untuk proyek eh, motor DC menggunakan Arduino. Kita memberi kabel pada G lagi 4 menuju kaki dari small NMUS resistor. Seperti ini kita ubah warnanya dulu, bebas warnanya apa saja. Saya di sini memilih warna biru. Nah, selanjutnya kita setelah memasukkan codingan tadi, kita akan memulai simulasi dari motor DC menggunakan Arduino. Nah, untuk cara selanjutnya kita akan coba mensimulasikan kayaknya Arduino, rangkaian motor DC menggunakan Arduino yang telah kita rangkai tadinya dengan cara menekan Start Simulation. Dan tidak lupa pula kita harus sudah terlebih dahulu mengisi codingan pada kolom teks seperti ini. Selanjutnya kita akan mulai Start Simulation. Nah, beginilah hasil kerja motor DC. Dia akan berputar pada sekitar 3000 RPM-an untuk yang menggunakan Arduino dan ini yang menggunakan slide switch. Dia berputar 17.000 menggunakan baterai yang pertama
dan ini transistor, dia akan berputar lambat karena RPM-nya rendah, tegangan kecil karena di sini ada hambatan. Jika sudah berhasil semua, maka simulasi ini berjalan dengan lancar. Dapat disimpulkan ketika, ketika motor DC diberikan tegangan tambahan, maka putaran dari motor DC ini akan berbeda atau akan berubah sesuai dengan komponen yang merujuk pada rangkaiannya. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.